Bisa dimasukin start ya, dia nyala. M1 ini lampunya nyala. Kalau di sini dimasukin S2 nggak bisa masuk, ya dia harus stop dulu. Kecuali baru masuk lagi di sini dia akan kelihatan ya. Di sini nggak akan kelihatan. Jadi ketika masangnya jangan salah dia pokoknya ketika salah satu fasanya dibalik ya. Ini yang salah satu fasanya dibalik. Dan yang paling penting yang proteksi ini wajib Anda lakukan. Jadi jangan sampai dua-dua kontaktor ini masuk secara bersamaan. Nanti rusak motornya atau pasti ngetrip dia di sananya ya. Gitu. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau kita stop, ya dia mati. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam Pak. Oke, apa kabar semuanya? Ya Pak. Iya, oke, kita mulai saja ya. Nah, ini kita bahas-bahas yang lain ya. Berkaitan dengan instalasinya juga. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, saya mau share dulu ya. Oke, ini kelihatan di sini. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, kelihatannya. Nah, di sini ini kita eh, jadi di sistem yang kemarin tuh, sistem penyaluran tenaga listrik tuh, jadi ada dari pembangkit sampai ke konsumen ya. Nah, kemarin tuh ada pembangkit, ya, ada transmisi, tapi dari pembangkit masuk ke transmisi itu dinaikin dulu ya. Kemarin tuh ya eh, melalui trafo pembangkit nih di GI ya. Nah, ini trafo pembangkit dinaikin, dimasuk juga ke gardu induk, kemudian didistribusikan. Nah, didistribusikan itu ada dua apa? Jenis, ada tipe ya, distribusi primer sama sekunder. Jadi kalau yang ini misalnya dari 24 kV naik ke 400 kV, PGI diturunkan lagi ke 20 kV. 20 kV masuk ke distribusi jadi 380 per 20. Ya ini yang masuk ke rumah kita. Nah, ini kita eh, masuk ke transmisinya. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, di sini kan nanti yang pengendalian motor ada di rumah, instalasi ada di rumah semua. Eh, ini kita sekilas saja dulu di transmisi kemarin ada apa aja? Komponen utamanya. Halo? Ya Pak, kenapa Pak? Nah, ya, ada apa aja di sini di transmisi komponennya? Ada pembangkit 24 kV. Bagi 24 kafe. Iya, iya. Ada tiangnya ya. Ada tiangnya. Ada apa lagi di sini? Ada isolator. Nah, jadi nanti dilihat-lihat lagi tuh ya. Sambil jalan. Ya, ada isolatornya. Ya, di atasnya ada kawat tanah ya. Ada 4 komponennya. Utamanya tuh ada juga eh, ya menaranya sini ya. Nah, sini saya akan sekilas saja dulu di transmisi supaya mengenal lagi. Jadi dia nah ini jadi di sini ada isolatornya, ini ada kawatnya ya, 3 pasa
Kalau seperti ini saluran apa di sini nih? Tunggal apa ganda? Halo? Di sini ada dua ya, ada dua. Jadi kalau misalnya Anda lihat di tiang-tiang transmisi ada dua di sini. Misalnya ada yang dua ini berarti ini saluran ganda ya. Ada dua di sini supaya tiga pasang masuk dua-duanya ya disalurkan. Ada juga yang tiangnya hanya satu saja ininya. Nah ini dari kawat masuk ke isolator. Itu dia kemarin dia konduktor ini media untuk mengalirkan arus listrik ya dari pembangkit ke GI atau dari GI ke GI lainnya tentang lewat tower. Ini konduktornya jadi ada macam-macam ya. Ini konduktor total tension dipegang oleh tension clamp, total suspension dipegang oleh suspension clamp, dan di belakang klem ini dipasang rencengan isolator. Jadi isolatornya itu nggak hanya satu ya. Isolator, nah itu rencengan isolator yang terhubung ke tower. Nah, bahannya, bahan-bahan konduktor ini ya pasti harus memiliki sifat konduktivitas tinggi, kekuatan tarik mekanik tinggi, dan titik berat, gaya rendah, dan tidak mudah patah. Kemudian jenis kawat penghantar, nah itu juga beda-beda ya. Ada namanya, Anda akan mengenal ada AAC, all aluminium konduktor. Ini kawat penghantar yang seluruhnya terbuat dari aluminium. Ada triple AC, all aluminium alloy konduktor. Ini kawat penghantar yang seluruhnya terbuat dari campuran aluminium. Ada ACSR juga. Nah ini penghantar aluminium berinti kawat baja. Nah ini banyak digunakan. Ada ACAR, ini aluminium konduktor alloy reinforced. Ini kawat penghantar aluminium yang diperkuat dengan logam campuran. Nah, ini jenis-jenis kawat penghantarnya. Jadi dia, nah ini tipe ACSR-nya. Jadi berinti kawat baja itu di tengah-tengahnya ya. Jadi lapisannya itu aluminium, tengah-tengahnya ini adalah kawat bajanya. Nah, urutan fasanya. Jadi di fasa di transmisi itu setiap fasa mempunyai sudut pergeseran fasa 120 derajat. Jadi dikenal tuh RST ya. Kita ini yang kemarin sudah 3 fasa kita sudah masuk. Jadi kalau yang urutannya itu kalau RST yang urutan fasanya selalu R di atas, S di tengah, dan T di bawah. Nah, setiap dia 100 km itu ada transposisi letak kawat fasa. Gunanya buat keseimbangan impedansi penyaluran. Nah, itu dia. eh, Kemudian ada juga penampang dan jumlah konduktor. Ya. Nah, ini disesuaikan dengan kapasitas daya yang akan disalurkan. Sedangkan jarak antar kawat fasa maupun kawat berkas disesuaikan dengan tegangan operasinya. Jadi ada yang isinya apa 1, ada yang 3, ada yang 4 ya kawat berkas. Jika kawat terlalu kecil maka kawat akan panas dan rugi transmisi akan besar. Nah ini kalau misalnya pada tegangan tinggi sutet ini jumlah kawat maupun jarak antara kawat berkas mempengaruhi besarnya corona. Ya jadi kalau dengar bunyi desis itu nah itu yang corona di tegangan tinggi. Nah, jarak antar kawat pasang, nah itu di tegangan sutet 70 kV idealnya 3 meter, SUTT 6 meter, dan SUTETI 12 meter antara kawat pasang ya. Misalnya 3 kawat, antar kawat pasangnya seperti itu. Hal ini karena menghindari terjadinya efek ayunan yang menimbulkan flashover. Ya. Itu jarak antar kawatnya. Nah, ini ada perlengkapan di kawat penghantar tuh banyak, ada macam-macam ya, ada spacer, vibration damper ya. Ini kita lihat di sini ada reverse sleeve ini selongsong aluminium yang terbelah menjadi 2 bagian atau dapat ditakapkan pada kawat penghantar. Ini memperbaiki konduktivitas kawatnya retas. Pemasangannya dipres dengan hidrolik tekanan tinggi.
Nah, selain itu ada juga kalau Anda lihat di transmisi itu ada bola pengaman ya. Ya, itu buat tanda kepada pilot pesawat bahwa dapat kawat transmisi. Jadi biasanya dipasang pada ground wire ya, di kawat tanah yang paling atas ya. Secara transmisi ada tiang paling atas itu adalah ground wire-nya, kawat tanahnya. Nah, itu dipasang di sana. Jadi setiap jarak 50 meter hingga 70 meter sekitar lapangan atau bandar udara. Ada juga kalau Anda lihat ada lampu aviasi ya. Ini sama fungsinya untuk memberi tanda pilot pada pesawat. Jadi kalau misalnya ada lampu yang kedap-kedip itu, nah dekat sana, dekat apa lapangan udara, nah dia itu tandanya. Jadi ini sistemnya sistem induksi ya dari kawat penghantar. Ada arcing horn ya, namanya ada arcing horn ini peralatan yang dipasang pada sisi kot tower dari rencengan isolator. Ya, ini fungsinya buat pelepasan busur api tegang lebih antara sisi kot dan hot ya, kot penghantar. Jadi nanti kita lihat ada juga arcing ring. Ini pendistribusi tegangan pada beberapa isolator sisi hot ya. Umumnya dipasang pada dead end dan gantri GI. Kemudian ada kawat tanah ya. Ini kawat tanah ini fungsinya media untuk melindungi kawat pasar dari sambaran petir. Umumnya dipakai kawat baja. Jadi kalau yang paling atas tadi itu kawat tanah. Tadi fungsinya buat sambaran petir supaya kawat pasarnya nggak kena ya. Jadi dipasang di atas kawat pasar dengan sudut pelindungan yang sekecil mungkin. Jadi biasanya dipasang ada dua. Nah, kawat pada total tension dipegang low tension clamp, pada suspension dipegang suspension clamp. Bedanya apa kalau dia suspension clamp? Ya, jadi kalau yang rencana isolator yang ke bawah, yang vertikal itu suspension, kalau yang tension itu yang apa horizontal ya. Ini bahannya, ini bahannya yang terbuat dari apa? Aluminium yang digalvanis. Nah, di kawat tanah juga sekarang itu difungsikan sebagai telemetri ya, untuk keperluan telemetri. Jadi biasa dikenal dengan OPGW, Optic Ground Wire. Posisi kawat tanah umumnya dia ada apa? sa- Paling tidak ada satu buah di atas kawat pasang, dan umumnya di setiap tower dipasang dua buah. Jadi ada dua buah minimal. Nah, ini model isolatornya nih. Nah, ini tipenya kalau Anda lihat seperti ini di lapangan ini tipenya tension ya. Jadi dia menanggung beban gaya tarik ya ini sini. Jadi sebelum lewat penghantar, ini nggak ada hubungan ke tiang, tapi melalui isolator dulu. Nah, satunya lagi baru. Ya, jadi fungsinya sebagai media penyekat antara bagian tegangan dengan bagian yang tidak tegangan. Ini untuk fungsinya selain itu mengisolasi kawat pasar dengan power. Jadi tidak apa, kita megang tiang juga tidak apa-apa. Isolasinya umumnya nilainya itu 3,3 kali tegangan sistem. Jadi tahan terhadap tegangan petir ya, berdasar 1,2 mikrodetik. Apabila nilai isolasi yang menurun akibat dari polutan, maka maupun kerusakan pada isolasinya, maka akan terjadi kegagalan isolasi yang akhirnya dapat menimbulkan gangguan. Nah, ini bentuk-bentuknya macam-macam ya. Jenis instalator ini yang piring, ini yang pasak ya. Ada long rod. Nah, ini modelnya pos saluran, ini yang gantung. Ada keramik, apa bahannya ya? Ada gelas atau kaca. Nah, ini pemasangannya ada E-string, ada V, ada horizontal, ada single string, double string, foldable. Nah, ini dia contoh-contohnya ya. Jadi kalau Anda lihat tuh di eh,
Di sini nih, ini tipenya E-type ya. Ini V, ini yang bentuk V sini. Jadi di sini eh jadi ya modelnya beda-beda dia. Kalau versi isolator ya mungkin saya lihat di tension claim. Nah, ini kalau kita lihat di gambarnya juga, mana nih tension claimnya nih. Nah, ini tension claimnya yang bagian bawah tension claim terdapat plat yang berbentuk lidah untuk menghubungkan kawat jumper. Ya, ini kawat jumpernya. Di sininya ada tension claimnya. Ada suspension claim. Ini tipenya kita lihat. Nah, satu lagi ada spacer ya. Jadi antara kawat berkas itu ada spacer. Ini bentang kawat penghantar yang terbuat dari logam. Jadi buat fungsinya memisahkan kawat berkas agar tidak beradu. Nah, ini spacer 2 kawat, yang ini ya 4 kawat ya. Ini jadi dia megang seperti ini, ya ini ada yang 4 kawat. Model-modelnya seperti itu. Nah, ini ada lagi, kalau Anda lihat sini ada damper, ini bentuknya seperti ini. Ini fungsinya untuk meredam getaran agar kawat tidak mengalami kelelahan bahan. Ya. Jadi dipasang ini pada dekat pada kawat penghantar dekat tower. Jadi ada 2 bandul. Nah, ini ada tadi ini ada damper, ini ada konduktor, ini ada arching horn, ya arching ring sini, ini armatur, ini isolatornya. Nah, ini tipenya E-type seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan di transmisi ini sebelum kita lanjut lagi ke bagian yang lain. Pak izin bertanya. Ya, silakan. Itu kan tadi isolator ada bentuknya berbeda-beda ya. Betul. Nah, itu fungsinya sama aja atau beda juga ya, Pak? Fungsinya ya dia eh, kan tergantung dari kapasitas penyalurannya gitu ya. Sama misalnya tadi kan dia eh, anggaplah yang saluran ganda sama tunggal itu aja bentuknya beda-beda ya. Saluran ganda kan berarti penyalurannya lebih besar ya. Daya yang disalurkan lebih besar. Nah, tipe-tipenya juga kalau misalnya apa yang tipe V seperti ini. Nah, kalau misalnya di bagi misalnya di suatu jalan ya, jalan buat di tiang transmisi itu, kalau di tengah-tengah itu beda sama yang tipe yang di ujung-ujung gitu loh. Apalagi yang sudut belokan, ya. Jadi masangnya juga misalnya ada yang suspension gitu ya ke bawah. Nah, ketika di ujung dia tension ininya. Ada misalnya buat sudut belokannya di tiangnya berbeda. Nah, itu. Kalau dia ini penyalurannya tergantung dari rencengan isolatornya juga. Jadi semakin eh, apa besar, semakin banyak juga nanti isolatornya. Seperti itu. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Kira-kira pelindung kawat transmisi ini ada nggak, Pak? Kayak misalkan di sutet gitu, Pak. iya. Pelindung kawatnya eh, yang di kawat pasanya ya. Ini orang masuk di sutet. Ya, yang di kawat pasanya dia apa? eh Kawat tanah namanya, ya, namanya kawat tanah. Jadi kalau kita lihat di sini,
Nah, di sini nih, yang paling atas nih, yang paling atasnya itu kawat tanahnya. Jadi kawat tanah itu yang fungsinya buat melindungi kawat pasanya dari sambaran petir, biasanya itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, nah kita setelah ini kita baru masuk ke instalasinya ya. Ini mau ngelihat instalasi listrik rumahnya ya. Ini akan sekilas saja dulu sebelum nanti masuk ke bagian pengendalian motornya. Nah, ini yang di rumah Anda ada yang mana nih? Tipe yang kiri apa yang kanan nih? Ya, nanti Anda ngitung juga ya bebannya ya. Di sini yang digital, ini yang masih analognya, aliran listriknya. Jadi ada apa komponen utamanya MCB. Ya, model digital biasanya digunakan untuk PLN prabayar. Ya, pakai pulsa ya. Nah, itu Anda lihat lagi MCB kita sudah belajar juga. Nah, berapa nilai MCB-nya. Nah, seperti ini berapa misalnya 10A ya 10 ampere berapa ininya. Ya, ini ada seperti ini ya model-modelnya. Pak, maaf, slide PPT-nya belum diubah itu, Pak. Oh, belum masuk. Iya, Pak. Oh, oke, ini udah masuk. Udah, Pak, udah. Oh, sorry, sorry, Sudah Pak, sorry. sudah. Ya, ini di rumah ya. Ya, jadi ada yang masih yang analog, ya, ada yang digital. Ya, ini biasa dikenal prabayar ya pakai pulsa. Atau di rumah Anda pakainya mana masih? Menurut saya masih yang ini. Ya, nanti Anda ngitung biayanya juga. Nah, ini MCB-nya, tipe-tipenya. Oke, kemudian nanti eh nah di nanti kita belajar juga bagaimana masang stop kontak gitu ya. Ya, jadi ada dua jenis stop kontak. Nah, yang stop kontak kecil, besar ini. Kemudian ada stop kontak inbo atau outbo ya. Ini kalau outbo itu yang dipasang di luar tembok. Kalau ini dalam tembok. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini ada saklar. Ya. Nanti Anda juga masang saklarnya, jenis saklar juga macam-macam nanti ya. Ada tunggal, ada ganda gitu ya. Yang intinya saklar ini terdiri dari dua bilah konduktor logam terhubung dengan rekan eksternal. Jadi kalau di on-in ya dia nyala. Juga ganda atau saklar tukar ya. Ini pemasangannya. Jadi yang biasanya kalau di rumah itu dari bawah ya. Di bawah ini yang warna hitam pasanya. Ya, ini masuk ke bebannya. Ini yang biru netralnya. Ini RD-nya. Grounding. Jadi tujuan grounding ini penahan untuk memberikan perlindungan pada pln listrik agar terhindar dari kerusakan. Oke, nah ini tarifnya. Nah ini saya cek tadi baru di apa di PLN yang tahun 2023 ya. Nah Oktober 2023 sekarang berbeda ya. Dari kan dia ada 900 PA ya. 900 PA ini per kWh-nya ya 1352. 1300 sama 2200 sama nih 1444. Tapi kalau 3500 sampai 3000 apa 5500 PA ini 1,699 ya. Nah, jadi kalau dulu
tahun 2022 tuh sama tuh dari 1.300 sampai 3.500 sama itu. Nah sekarang berbeda. Nah, mahalan 2.200 3.500 sudah naik ya. Nah, Anda nanti ngitung beban di rumah Anda juga. Nah, di sini kalau misalnya bagaimana cara ngitungnya, misalnya tadi banyak bebannya, ada lampu, dayanya berapa, misalnya lampu satu 8 watt misalnya, kira-kira pemakaiannya berapa jam dalam satu hari itu, misalnya 12 jam. Jadi kalau kita kalikan ini ada 96 WH watt hour ya. Lampu dua kan jadi ada berapa bebannya, misalnya lampu dua makanya berapa, ada kulkas misalnya kayaknya berapa, ininya berapa, mesin cuci semuanya. Nah ini kalau total bebannya itu misalnya 1.619. Kalau di sini pemakaian total daya per harinya WH-nya ini kita jumlahkan 9506 misalnya. Berarti kalau sebulan dikalikan saja dengan 30 hari sekian, nah maka ini 9506 kali 28 ini 285,18 kWh. Jadi kalau biaya listriknya, nanti biaya listriknya diikutin sama apa eh, dayanya ya. Kalau tadi 3.500 beda sama yang 2.200. Jadi kalau perkiraan total beban listriknya kalau hari ini dalam sehari 9,5 kWh dikali sekian. Ini harganya. Ini kalau dalam sebulan sekian. 413. Jadi perkiraan daya listrik yang dipasang 2.200 VA. Kenapa 2.200? Jadi perkiraan beban Anda, jadi berapa sih jumlah beban Anda tadi listrik, lampunya ada berapa, AC ada berapa, mesin cuci semuanya kalau Anda total misalnya 1.619, berarti otomatis dayanya itu harus lebih ya. Kalau dianggap nanti kalau dia nyala semua tidak turun ya. Ya, berarti kan adanya 1.300 naik lagi 2.200, makanya diambil 2.200 dengan MCB sebesar 10 ampere. Oke, itu buat perhitungan di listriknya. Di sini ada yang mau tanyakan? Halo? Jadi selain Anda nanti masang, udah masuk ke instalasi listrik rumahnya, Anda bisa menghitung juga beban di rumah Anda berapa biayanya dalam sebulan, gitu ya. Panggil. Pak, izin bertanya Pak. Ya, ya silakan. Pak mau tanya Pak. Ya, Kan di listrik rumah saya itu kan dia pakainya kan token ya Pak ya. Saya ya. mau bertanya hal 201 nya Pak. Antara dulu saya juga pengalaman pakai listrik yang pasca bayar Pak. Misalkan kita ambil sebulan itu 500. Nah, dengan pemakaian yang sama, entah kenapa itu yang entah kenapa tuh yang pemakaian yang token itu malah lebih boros Pak. Itu kenapa ya Pak? Oh, harusnya sama ya. Bisa gitu ya. Ya, yang pasti kalau yang apa, ya pasca bayar dan prabayar itu kan kalau yang analog itu kalau kan ada abodemen ya. Nah, abodemennya ada juga. Kalau yang prabayar kan kalau misalnya kita nggak bayar langsung ya tiba-tiba kalau nggak ada pulsanya langsung mati aja kan. Itu. Kalau misalnya besarnya ininya harusnya sih sama ya tergantung dari pemakaian bebannya. Tarifnya juga sama ya. Tarifnya sama ininya mau perhitungannya sama mau yang apa yang digital maupun yang analog gitu ya. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke ada lagi. Oke, semoga yang itu sudah bisa cara ngitungnya. Ya, saya mau masuk yang satu lagi ya.
Ini karena sebelum masuk ke rumah yang kemarin pada saat instalasi, saya masuk ke buat pengendaliannya ya, karena di prakteknya kita kan bikin ini instalasi. Nah, di sini ada namanya Simulele ya. Kemarin belum dijelasin, mudah-mudahan sudah juga ya. Nah, ini Simulele Anda bisa install. Kemarin ketika misalnya mengendalikan motor, di ketiga pas, berarti ada supply-nya, supply 3 pas. Caranya gimana makanya diklik saja. Nah, ini kalau besar, kelihatannya besar, Anda tekan CTRL sama mouse-nya dimainin ya. Kecil, gede gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini Anda bisa geser sini supaya ini Anda bisa rotate. Kemarin sudah coba simulasinya? Sudah Pak. Oh, oke, sudah. Izin bertanya. Iya. Kemarin saya nyoba simulasi ya Pak. Ah. Itu putaran motornya, putaran pertamanya tuh ke kiri, tidak ke kanan. Itu nggak apa-apa. Oh, awalnya kiri nggak apa-apa, habis itu ke kanan. Iya, pas di forward, pas di reverse-nya. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi saya putar satu kabel itu Pak yang buat ke motornya. Nah itu Mm-mm. dia jadi putarannya ke kanan. Jadi lebih baik yang ke kanan atau seperti awal aja tanpa merubah kabel. Oh, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting bisa kiri kanan. Baik. Itu ya. Terima kasih. Yuk. Ini kalau dia pakai ngezoom, ininya nggak kelihatan ininya nih rotate-nya. Ya, oke. Gimana gimana? Ya, intinya berarti yang kemarin itu pakainya di sini ya. Nah, di sini yang kalau yang pakai thermalnya, thermal magnetiknya, ya Anda bisa ngambil yang ini atau yang tiga ya, sini yang tiga. Nah, ini ya, ini makanya nih, ya, ya memang enakan itu simulasiin dulu ya, simulasiin dulu, baru dipasang ya, nanti baru diinstalasi. Jadi pelajarinya di sini saja. Nah, dia butuh apa? Kontaktor. Nah, ininya ini bisa ngambil di sini. Ya, ini KM1. Tambah lagi kalau misalnya kalau di sini kan ini tinggal dihubungin saja. Ya, ini kalau cara balik putarannya berarti diapain? Kita balik ya, fasanya. Salah satu fasanya kita balik. Ya, balik fasanya salah satunya. Karena kita ambil lagi nih KM-nya. Ini KM2 ya. Ini KM1, ini KM2. Jadi kalau dari sini masuk tinggal kita ubah ya. Misalnya fasa yang tengah-tengahnya tetap misalnya ya. Yang beda yang di sini saja. Dari sini berarti ke sini berarti. Next. Nah, dari sini berubah ke sini. Jadi fasa yang ujung-ujung kita balik misalnya. Yang tengah tetap. Nah, seperti ini. Ya, satunya lagi berarti yang di sini ya. Ini masuknya ke belakang. Nah, buat ubahnya. Ya, misalnya itu berarti.
Jadi kalau pengendaliannya kita bikin berarti yang satu pasnya ya. Kita ambil satu pasnya, misalnya yang satu pas. Nah, ini saya rotate lagi dia tuh. Kalau saya rotate tuh saya harus stop dulu share-nya. Dan dulu ya. Buat ngubahnya ada baca rotate ya. Ya, ada baca rotate. Saya ambil fase sama netral ya. Saya rotate. Nah, jadi kalau saya share lagi, nah bentuknya seperti ini ya. Ini satu, ini netral kita ambil. Jadi kalau misalnya start stop kita pakai MCB, ambil MCB-nya, misalnya satu pas ini ya satu ya. Sini biar gampang. Nah ini kita pakai apa? Misalnya start emergency stop ya. Ini apa? Button NC. Ini NO. Nah, ini NO. Kita pakai emergency stop. Ini emergency button NC. Ya. Nah, misalnya ini ya. Jadi belajarnya wiringnya di simulasi dulu. Lebih mudahnya. Nah, jadi tinggal udah ke ini ke apa? Sudah oke, tinggal langsung di program. Di ini di wiring. Ini untuk NC-nya. Nah, ini NC-nya ya. Nah, ini kita ngidupin KM kontaktor KM1 ya. Ini KM1, ini KM1. Nah, jangan lupa kalau misalnya dia karena dia bolak-balik ya harus diprotek sama KM2-nya, kontak dari KM2. Ini KM2 ya, ini KM2 nya. Ini ngubahnya klik 2 kali. Oh, di sini nggak kelihatan sih. Ya, ini KM2 nanti kita ubah lagi. Saya off dulu lagi nanti. Ini KM1, ini KM2. Jadi ini K2, ini nanti K1 ya. Nah, ini nanti kita ganti dulu. Nah, ini kita hubungin dulu. Ini kita kuncinya dengan ini ya. Ini. Ini KM1. Oh, ini salah nih mungkin ya. Ini kita start 1, start 2. Mana nih? Ya, bus button NO. S1 ini S2 ya. Ini S2. Kita geser dulu. Nah, ini karena stopnya kita kemarin stopnya 1, berarti di sini stopnya kita habis emergency stop, kita pakai tombol stopnya juga. Ini hapus lagi. Nah, di stopnya itu. Nah, ini. Ya.
Ya ini sekalian memang baca-baca juga nih. Nah, ini kadu KM2. Nah, bentuknya udah model seperti ini, baru kita ubah nih. Ini saya nggak bisa nginiin gantinya kalau masih masuk ke Zoom. Saya harus stop share dulu. Ya, saya ganti langsung dulu di sini di library. Nanti Anda bisa lihat di kalau diklik KM satunya itu ada value-nya. Ada value-nya, Anda nanti eh, di number itu apa? Oh, lalu di sini di sini. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ini berarti MCB-nya pakainya Fuse gitu, Pak. F1 itu. Oh iya, pakai yang dua sih. Ya ini biar kelihatan enak aja di bawahnya. Berarti pakainya yang simbol Fuse itu ya, Pak? Iya, simbol fuse. Enggak, ini biar ada line netralnya ke bawah, biar atas bawah biar kelihatan enak lihatnya. Gitu, biar Ya, ini kan baik, satu terima kasih, pasang. Pak. Nah, saya ganti dulu value di tagnya itu. Oh ya, value nanti Anda klik value tag, Anda pilih KM ya. Ini KM1, yang satunya lagi tagnya ini KM2. Di sini nggak kelihatan ya. Supaya berubah numbernya nanti Anda klik number KM2. Di sininya ini K2, ini KM1. Ya, jadi saya share lagi ya. Jadi kalau ganti masuk ke Zoom itu nggak bisa dia. Nggak kelihatan ini di atasnya nih ketutup. Nih sudah kelihatan di sini. Sudah, Pak. Nah, jadi ini KM2 ya. Nah, kontak KM2-nya kita ambil ya. Nah, ini buat proteknya salah satu ini KM1. Ini kuncinya di KM1, ini KM2. Kalau kita jalanin, jalaninnya nggak bisa juga kali juga. Jalaninnya saya stop dulu lagi. Playnya nggak ada. Ntar dulu. Nah, ini kalau di play. Nah, ini saya masuk ke Zoom lagi baru bisa. Nah, ini nanti kalau masuk kita masukin dulu ya di sini ya. Ini. Nah, ini berarti masuk nih 3 pasang masuk. Ya, tergantung nanti di sini. Nah, ini kalau kita start, nanti nggak nyala kenapa? Yang satu kita tekan, kenapa dia nggak nyala? Ya, ini F1-nya fuse-nya belum masuk ya. Nah, ini dia misalnya ke kiri. Ya, kalau ini ditekan, ini nggak bisa. Dia harus stop dulu. Ya, harus stop dulu. Kalau dia masuk sebelah sini, dia putar ke kanan itu. Ya, itu sih nanti pasang indikatornya. Kalau dipasang indikatornya, ya, kalau stop ini juga harus di sini.
Ini pasang lampu indikatornya yang di bawah sini ya. Nah, ini Anda bisa paralel saja di sini. Satu, satunya lagi. Ya, jadi kiri kanannya masuk. Nah, kalau kita jalaninnya, saya stop lagi. Ada satu lagi. Eh, ini kita play. Ya, jalannya di play. Ya, ini kalau zoomnya saya share lagi. Nah, oke. Jadi seperti ini ya. Ini masuk, ini masuk. Bisa dimasukin, start, ya, dia nyala. M1, ini lampunya nyala. Kalau di sini dimasukin S2, nggak bisa masuk, ya dia harus stop dulu. Kecuali baru masuk lagi di sini, dia akan kelihatan ya. Di sini akan kelihatan. Jadi ketika masangnya, jangan salah, dia pokoknya ketika salah satu fasanya dibalik ya. Ini yang salah satu fasanya dibalik. Dan yang paling penting, yang proteksi ini wajib Anda lakukan. Jadi jangan sampai dua-dua kontaktor ini masuk secara bersamaan. Nanti rusak motornya atau pasti ngetrip dia di sananya ya. Gitu. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau kita stop, ya dia mati. Ada yang mau ditanyakan habis ini? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita tutup saja ya. Teman tadi dan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, makasih ya. Semangat ya pasang instalasinya. Makasih Pak, makasih Pak. Yo, mari.